love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Khalifah, NPM 20140100045 dengan mata kuliah Kesehatan Mental. Dan di sini saya kelas 2B Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Kesehatan Mental. Soal yang nomor 1. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 bentuk gangguan kesehatan mental atau psikoneurosis dan neurosis. Di sini saya akan menjawab, yaitu neurosis adalah istilah umum yang merujuk pada gangguan jiwa karena adanya stres jangka panjang, namun tidak seperti psikosis yang melibatkan delusi atau halusinasi. Neurosis tidak mempengaruhi pemikiran yang rasional, sehingga beberapa pasien atau beberapa konseli yang mengalami neurosis itu masih dapat bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan wajar tanpa terlihat bermasalah. Yang nomor 2 yaitu masa remaja adalah masa di mana terjadi banyak perubahan dalam diri individu seperti perubahan tubuh atau fisik, pemikiran, dan lingkungan sosialnya. Apabila remaja tidak dapat menerima setiap perubahan yang terjadi pada dirinya dan ditanggapi dengan tidak sehat, akan terjadi gangguan baik fisik maupun mentalnya. Salah satunya adalah frustasi. Di sini soalnya A. Jelaskan apa penyebab frustasi pada remaja. Di sini saya akan menjawab, yaitu penyebab frustasi pada remaja yaitu memiliki pikiran yang terus-menerus negatif. Jadi dalam hal ini remaja itu selalu berpikir negatif. Berpikir negatif tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa saja. Para remaja juga dapat mengalami kondisi ini. Apabila pikiran anak remaja terus-menerus dipenuhi oleh pikiran negatif, apalagi dijadikan suatu kebiasaan, maka hal ini dapat menyebabkan frustasi tersebut atau depresi pada remaja. Dan ada lagi yaitu faktor genetik. Faktor genetik ikut berperan terhadap gejala depresi atau frustasi pada remaja. Ketahuilah bahwa bukan hanya kelainan fisik saja yang diturunkan orang tua kepada anak, namun frustasi, depresi pada anak juga dapat terjadi akibat salah satu gangguan atau salah satu anggota keluarga memiliki riwayat depresi atau frustasi. Ini soal nomor 2 yang B, yaitu sebutkan dampak frustasi terhadap kesehatan mental remaja. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Dampak dari frustasi yang dirasakan oleh remaja yaitu ia akan mengalami kesulitan untuk tidur karena selalu berpikiran negatif tersebut, dan dia akan sakit kepala. Dalam gangguan fisiknya dia kesakitan kepala, dan makan yang berlebih atau makan yang justru kebalikannya berkurang. Ada lagi yaitu dampaknya perasaan sedih, cemas, khawatir. Dia emosinya tidak bisa terkontrol, menjadi mudah marah, mudah kehilangan kesabaran, sulit konsentrasi saat pelajaran sekolah, atau remaja itu masih di bangku sekolah, dia akan sulit menerima soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Soal nomor 3. Jelaskan konsep kepribadian sehat menurut teori psikodinamik. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 3. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat yaitu sebagai individu yang mampu untuk mencintai dan bekerja
yaitu individu yang mampu peduli pada orang lain secara mendalam, terikat dalam suatu hubungan yang intim, dan mengarahkannya dalam kehidupan yang produktif, dan memiliki ego atau strength ego dari individu yang berkepribadian sehat, memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur ego-egonya sehingga ekspresi yang kita keluarkan itu sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya gangguan-gangguan lainnya. Yang lainnya yaitu memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial. Setiap keberhasilan dalam tiap tahap yang diungkapkan yaitu terjadi pada individu yang sehat kepribadiannya. Soal nomor 4. Prinsip dari salah satu teori belajar yang dipercaya oleh Albert Bandura adalah bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam social learning dan moral, terjadi melalui peniruan atau imitasi dan penyajian contoh perilaku atau modeling, sedangkan salah satu ciri kepribadian yang sehat menurut teori belajar adalah mampu memberikan respon positif terhadap faktor dari luar dirinya seperti orang lain dan lingkungannya. Soalnya itu berikan 2 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepribadian sehat menurut teori belajar. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 4 yang menyebutkan 2 contoh. Ini contoh yang pertama yaitu menerima keadaan diri sendiri dengan apa adanya. Dalam hal ini, seseorang dengan kepribadian yang sehat mau menerima keadaan diri sendiri apa adanya dengan legawa tanpa banyak menuntut dirinya akan bersikap sewajarnya tanpa menjalani jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga menjadikannya sosok pribadi yang senantiasa menerima diri sendiri dengan rasa ikhlas dan syukur. Contoh yang kedua yaitu matang dari segi emosionalnya. Dalam hal ini mampu mengendalikan diri sendiri di setiap situasi dan kondisi meski itu genting sekalipun masalahnya ya, dan juga dirinya tidak mudah terpancing dalam emosi yang bersifat negatif serta mampu menahan diri sendiri di setiap keadaan sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. Dalam hal ini, soal nomor 5. Pengembangan diri melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh setiap individu merupakan salah satu indikator mental yang sehat. Sebutkan dan jelaskan apa potensi Anda serta apa saja yang telah Anda lakukan untuk mewujudkan mental yang sehat. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu potensi saya dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan baik fisik maupun mental. Saya tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik saja karena kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Kesehatan mental menunjukkan kemampuan diri kita sendiri untuk mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Menurut saya, upaya apa saja yang harus saya persiapkan, yaitu kita harus mengatakan hal positif pada diri kita sendiri. Tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Kita harus bersyukur apa yang kita punya, yaitu kesehatan, fisik, jasmani maupun rohani kita. Dan kita fokus pada satu hal, pada satu waktu juga. Olahraga, menurut saya olahraga itu juga penting ya dalam mewujudkan kesehatan fisik dan mental kita. Dan kita terbuka pada seorang, maksudnya kita ada masalah tidak dipendam sendiri, namun kita ceritakan pada orang lain juga. Baiklah, itu tadi penjelasan tugas UAS dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.